Salam jumpa Sobat Trisport. Bagi dunia, dia adalah pembalap tercepat yang pernah ada. Namun bagi Beko, Formula 1 hanyalah kanvas kecil untuk sebuah misi yang jauh lebih besar. Di balik kecepatan 300 km per jam, ada kisah sosok yang percaya dia sedang menjalankan kehendak Tuhan. Simak kisahnya sampai tuntas. Ayrton Senna da Silva lahir 21 Maret 1960 di Sao Paulo, Brazil. Beko, begitu nama panggilan masa kecil Senna, adalah anak tengah dari pasangan Milton da Silva dan Neide Senna da Silva, sebuah keluarga yang berkecukupan di Sao Paulo. Terlahir sebagai seorang yang kidal, yang disebut-sebut piawai pula bermain catur. Bahkan, mampu merencanakan 3 hingga 4 langkah ke depan sebelum lawan memulai langkahnya. Senna mengenal balap pada usia 4 tahun, ketika sang ayah memberi hadiah go-kart dengan mesin pemotong rumput untuk bermain jalan menurun di kediamannya. Go-kart yang lebih serius diberikan sang ayah saat Senna berusia 9 tahun untuk balapan lokal di area parkir Campinas melawan pebalap yang lebih tua. Tapi, balap resmi pertamanya adalah pada 1973 di sirkuit Interlagos dan memenangkan 2 balapan yang dilombakan. Saat berusia 17, Senna meraih posisi kedua Brazilian Karting Championship 1977. Di tahun yang sama, dengan go-kart nomor 7, Senna menjuarai South American Champion 1977 di Uruguay, sekaligus mengantongi gelar juara pertamanya di level internasional. Sejak itu, capaian Senna tak terbendung. Dia pindah ke balapan mobil roda terbuka pada 1981 dan memenangkan gelar juara Formula 3 Inggris musim 1984. Debut Formula 1-nya dimulai pada 1984 bersama tim Toleman, sebelum pindah ke tim Lotus di musim 1985 dan berhasil memenangi 6 lomba dalam kurun waktu 3 musim selanjutnya. Pada musim 1988, Senna meraih gelar juara dunia pertamanya di ajang Formula 1. Saat kualifikasi, Senna mencatat waktu tercepat. Saat itu, Senna merasa membalap dengan insting dan di luar kesadarannya. Senna mengaku seperti berada di dimensi lain, di sebuah lorong spiritual yang membuatnya meyakini bakat balapnya sebagai kehendak Tuhan. Musim 1989, gelar juara dunia direbut pebalap Prancis Alain Prost. Musim 1990, Senna kembali merebut gelar juara dunia dan dipertahankan pada musim 1991. Gelar ini bukan hanya gelar ketiga, tapi juga menjadikan Senna sebagai pebalap termuda yang mampu meraih juara 2 kali berturut-turut. Senna memasuki musim balap Formula 1 1994 bersama tim Williams yang mendominasi pada 2 musim sebelumnya. Tapi, inilah musim balap terburuk sekaligus terakhir bagi Senna. Senna harus mengawali musim tanpa poin. Pada balap pertama di Interlagos, Brazil, Senna meraih posisi pole. Tapi, di putaran 56, Senna melintir keluar jalur, gagal meraih poin. Balap kedua di Jepang, Senna kembali meraih posisi pole. Tapi, dia ditabrak Mika Hakkinen dan gagal lagi meraih poin. Balap ketiga di San Marino Grand Prix at Sirkuit Imola, Italia, sejak awal gelaran sudah diselimuti tanda-tanda buruk. Dalam kualifikasi pertama, pebalap Brazil Rubens Barrichello menabrak pembatas di tikungan Variante Bassa dan mobilnya jungkir balik di udara. Sempat tak sadarkan diri, Barrichello akhirnya selamat. Saat sadar, Senna adalah orang pertama yang dilihatnya. Hari berikutnya, dalam kualifikasi kedua, pebalap Austria Roland Ratzenberger menghantam beton pembatas di tikungan Villeneuve, tapi tidak selamat. 2 kecelakaan berturut dan menewaskan 1 pebalap. Senna gusar dan menyampaikan kegusarannya ke dokter Formula 1, Sid Watkins. Menyadari mental Senna mulai terganggu, Watkins menyarankan Senna untuk mundur dari balapan. Tapi Senna berkeras melanjutkan balapan. Keesokan harinya, sebelum start di Imola, Senna mengajak Alain Prost serta beberapa pebalap lain berdiskusi soal keselamatan pebalap Formula 1 melalui pembentukan Asosiasi Pebalap Grand Prix. Semua sepakat dengan gagasan Senna.
balap pun dimulai. Senna start dari posisi terdepan. Saat start, kecelakaan kembali terjadi. Mobil JJ Leto tak bergerak, lalu dihantam Pedro Lamy dari belakang. Akibatnya puing berserakan, melukai beberapa penonton dan petugas keamanan. Safety car pun meluncur selama 5 putaran sampai puing dibersihkan. Putaran ke-6, safety car keluar. Senna gaspol, coba meninggalkan Schumacher di posisi kedua. Masuk putaran ke-7, Senna memasuki tikungan Tamburello dengan kecepatan 309 km per jam, tapi tiba-tiba mobilnya berjalan lurus. Senna berhasil mengurangi kecepatan menjadi 211 km per jam ketika akhirnya menabrak tembok beton pemisah. Salah satu teori penyebab kecelakaan adalah kolom kemudi rusak karena dimodifikasi terburu-buru, sehingga mobil sulit dikendalikan. Penyelidikan teknis menyimpulkan ada kerusakan pada kolom kemudi sebelum benturan, tapi tim Williams menyatakan kolom kemudi rusak justru karena benturan. Fakta yang mengejutkan adalah adanya rekaman kamera onboard Senna yang terputus dan hilang sebelum benturan terjadi. Rekaman ini merujuk pada selisih waktu 1,4 detik antara saat rekaman terputus dan saat benturan terjadi. Fakta ini memicu spekulasi penyembunyian bukti soal rusaknya kolom kemudi. Administrasi Formula 1 memberi alasan resmi tayangan kamera onboard Senna dialihkan ke pebalap lain karena setelah melewati area pit gambar jadi kurang menarik. Tapi, jaksa penuntut Maurizio Passarini menemukan kejanggalan dalam alasan tersebut. Kamera diklaim dialihkan dari onboard Senna ke pebalap Ukyo Katayama. Namun, rekaman video asli yang diperiksa di pengadilan, setelah gambar onboard Senna terputus, muncul layar kosong selama 1,4 detik, diikuti gambar mobil Gerhard Berger, bukan Katayama. Apapun hasil pemeriksaan pengadilan, hilangnya rekaman 1,4 detik tersebut menjadi misteri yang tidak pernah terjawab tuntas dalam sejarah Formula 1. Meski menyisakan misteri, kematian di Tamburello justru membuka tabir kepedulian Senna pada sesama pebalap. Di sela puing dan pecahan mobil Senna, terselip bendera Austria. Kenapa bendera Austria? Bukankah Senna dari Brasil? Senna berencana mengibarkan bendera Austria saat selebrasi jika juara di Imola. Bukan untuk dirinya, tapi untuk mengenang dan menghormati pebalap Austria Roland Ratzenberger, yang sehari sebelumnya tewas di ajang dan sirkuit yang sama. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kisah ini. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.